Hello Technolovers, pemenuhan minimum essential force atau MEF 2019 hingga 2024 menghadapi banyak tantangan. Hingga akhir tahun 2022, angka pencapaian MEF baru mencapai 60%. Sebaliknya, pemerintah harus mengejar ketertinggalan dalam waktu kurang dari setahun memasuki tahun 2024 karena modernisasi alutsista sangat penting untuk memperkuat Indonesia di tengah situasi global. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha untuk memenuhi target MEF 2024 sambil mempertimbangkan kapasitas Indonesia. Nah, kabarnya nih, Menteri Pertahanan Prabowo lagi ambisius dan pede banget nih soal kekuatan militer kita saat ini dan mampu bersaing meski tertinggal jauh dari negara-negara lain. Berikut ulasan lengkapnya. Kalau ngomongin soal MEF atau Minimum Essential Force atau MEF nih, ini adalah konsep yang dipakai oleh militer dalam rangka menentukan kebutuhan dasar kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Konsep ini muncul sebagai hasil dari evaluasi kembali mengenai kebijakan nasional dan juga bagian dari upaya mengurangi anggaran militer dalam negeri. Di Indonesia, gagasan MEF ini sangat kontroversial. Ada orang yang percaya bahwa gagasan ini sangat penting untuk memperbaiki keseimbangan anggaran belanja negara. Tetapi ada orang lain yang pikir itu tidak cukup untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Nah, Prabowo Subianto sendiri sebagai Menteri Pertahanan menyatakan bahwa pemerintah tidak bergantung pada penilaian dan pencapaian MEF. Sebaliknya, ia berkonsentrasi pada mencapai target. Pemerintah berusaha menambah jumlah pesawat, kata Prabowo. Ia menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk membeli pesawat tempur Rafale yang dimiliki oleh Prancis. Sementara itu, selama sekitar 3 hingga 5 tahun lagi, pemerintah juga akan melakukan perbaikan atau modernisasi alutsista. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya akan membeli pesawat, tetapi juga akan membeli kapal selam, frigat, dan kapal cepat. Pemerintah juga sedang memodernisasi 41 kapal perang. Sebelum ini, Prabowo memuji pemerintahan Jokowi saat masih didampingi Jokowi, mengatakan pemerintahan menaruh perhatian besar pada pertahanan, tetapi tidak optimal karena pandemi. Ia kemudian berbicara tentang upaya pemerintah untuk mengambil teknologi dari pengadaan Super Hercules. Indonesia sekarang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pesawat Hercules secara signifikan. Strategi Produk Politik MEF 2024. Dinilai cukup sulit untuk mencapai target kekuatan pokok minimum atau kekuatan minimum penting Tentara Nasional Indonesia. Tanggung jawabnya mencakup anggaran, diversifikasi negara produsen, dan jumlah alat utama sistem senjata yang dibeli. Akibatnya, Kementerian Pertahanan dan TNI harus membuat rencana baru untuk mencapai kekuatan pokok minimum. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024, ditargetkan kekuatan pokok minimum MEF TNI mencapai 100%. Namun pada awal 2023, MEF TNI Angkatan Udara baru mencapai 51,51%, sedangkan MEF TNI Angkatan Darat mencapai 76,23% dan MEF TNI Angkatan Laut mencapai 59,69%. Tidak ada gunanya membeli barang bekas mengingat rencana Kementerian Pertahanan untuk menambah alutsista. Setiap alutsista memiliki tanggal kadaluarsa dan umur layak pakai. Masa berlaku alutsista dihitung dari saat konsep dibuat, pengembangan proses produksi dan masa pakai hingga alutsista tidak lagi digunakan. Pengadaan alutsista harus sesuai dengan perencanaan TNI dan spesifikasi teknisnya. Selain itu, kondisi ini harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Menurut Tangguh, Kemenhan tidak perlu memaksakan diversifikasi pembelian dari negara produsen secara berlebihan. Kemampuan alutsista untuk berkolaborasi dengan alutsista lain disebut interoperabilitas. Dalam hal diversifikasi pembelian alutsista, ini dimulai dengan reaksi negara-negara kawasan barat terhadap embargo pelarangan dagang alutsista terhadap Indonesia setelah peristiwa Timur Timur. Tangguh berpendapat bahwa meskipun tidak membeli dari satu sumber dapat mengakhiri ketergantungan, itu akan menimbulkan masalah logistik. Hal ini mirip dengan pesawat C-130J Super Hercules Amerika Serikat dan pesawat A400M Prancis. Kedua berfungsi sebagai pesawat angkut. Sebaliknya, kebijakan internasional Indonesia adalah diversifikasi, yang berarti menghindari keterlibatan dengan blok atau negara adik kuasa.
Karena itu, saat membeli alutsista, Kemenhan harus mengejar kontrak alih teknologi dalam jangka panjang. Bobi Aditya Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR, menyatakan bahwa pemenuhan target MEF tidak akan tercapai, tetapi mungkin mencapai 90%. Tantangannya terletak pada anggaran, yang berarti persiapan militer harus dimaksimalkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Bobi mengatakan bahwa masalah anggaran sangat penting karena modernisasi, perawatan, biaya operasi alutsista, serta operatornya. Penambahan anggaran militer sekarang menjadi prioritas bagi pihaknya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa anggaran militer di negara-negara maju berkisar antara 1 hingga 3% dari pendapatan produk domestik bruto, sedangkan di Indonesia hanya 0,8%. Menurut catatan Kompas, untuk memenuhi MEF, TNI AL menargetkan memiliki 182 kapal perang Republik Indonesia atau KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, dan 978 kendaraan tempur pada tahun 2024. TNI AD menargetkan memiliki 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam, roket rudal, 3.758 kendaraan tempur, dan 224 pesawat terbang. TNI AU menargetkan memiliki 344 pesawat, 32 radar, 72 rudal, dan 64 penangkis. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemenuhan MEF bergantung pada anggaran saat acara penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules Prabowo kepada Kepala Staf TNI AU Marsikal Fajar Prasetyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Pada hari yang sama, Menhan Prabowo juga menyatakan bahwa TNI akan terus meningkatkan kekuatan militernya, termasuk pesawat tempur dan kapal perang. Akibatnya, dia tidak terlalu bergantung pada presentase. Prabowo menganggap kemampuan operasi militer Indonesia siap. Tujuan Prabowo jelang pemilu 2024. Wajar bahwa Prabowo dan Jokowi memiliki satu suara dalam hal MEF dan pertahanan. Hal ini disebabkan oleh posisi Prabowo sebagai menteri yang dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan persepsi dan memperoleh efek elektoral. Prabowo kemudian mendapat manfaat dari tuntutan profesional dan politik. Di satu sisi, Prabowo akan menunjukkan bahwa ia melakukan satu gerakan dengan Jokowi sebagai presiden. Dan hal ini akan berdampak pada elektabilitas Prabowo, karena ex Danjen Kopassus tersebut dapat menerima dampak elektoral Jokowi. Di sisi lain, tindakan Prabowo memiliki tujuan politik pencapresan. Ia mengingatkan bahwa Jokowi adalah tokoh penting yang bimbang dan seolah-olah tidak dapat diandalkan. Ia menyatakan bahwa Jokowi mulai bertentangan dengan Megawati, yang merupakan Ketua Umum Partai PDIP, tempat Partai Jokowi berdiri. Dalam hal ini, Prabowo akan mendapatkan prestasi jika dia memenuhi MEF. Akan tetapi, isu alutsista dan MEF adalah isu politis yang tidak bisa sepenuhnya menjadi alat dongkrak elektabilitas untuk pemilu 2024. Ia berpendapat bahwa materi tambahan diperlukan, seperti membuat cerita tentang kepahlawanan di perbatasan. Namun, masalah alutsista mungkin dapat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas karena belanja Kemenhan telah meningkat selama era Prabowo. Jadi apakah Indonesia akan mampu memenuhi standar MEF atau tidak? Mengingat 2024 sudah di depan mata.